Hari ini kita akan membahas pertemuan kita yang kelima tentang desain interaktif, user interface, dan user experience. Di sini kita akan ngebahas sisi teknisnya ya sebelum kita merancang media interaktif. Pertama, kita definisikan dulu si desain interaktif. Kita kan udah ngomongin media interaktif di pertemuan 1. Sekarang kita ngebahas lebih ke desain interaktifnya, yaitu bagaimana kita mendesain interaksi dari para user. Sharp itu mendefinisikan si desain interaktif sebagai suatu rancangan untuk sebuah platform yang memungkinkan partisipasi interaktif informasi dengan pengguna. Dan di situ ada 2 goals atau 2 tujuan. Pertama adalah usability goals atau perangkat tersebut memenuhi fungsi atau kegunaannya. Kemudian yang kedua ada user experience goal. Bagaimana media yang dirancang dapat memberikan pengalaman positif bagi pengguna. Desain interaksi itu adalah suatu elemen penting dalam payung besar user experience. Jadi kalau misalnya dibikin lingkaran, part mana sih yang bagian kita sebagai visual designer, kemudian interaction design, dan UX design itu lingkarannya seperti ini. Jadi interface design, UI sama UX itu ada di sini. Kita sebagai visual design itu erat banget hubungannya sama interaction design untuk menghasilkan user interface yang baik. Ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam membuat interaction design. Misalnya estetika, gerakan, suara, dan masih banyak lagi. Semua ini ada hubungannya sama experience pengguna internet di seluruh dunia. Kayak misalnya ketika kita nyalain Mac itu suaranya khas banget daripada Windows. Ketika kita tap atau menyentuh suatu layar, apakah dia berdering atau cuman bergetar, itu ngaruh banget di experience atau dia ngasih pengalaman apa kepada pengguna. Semakin familiar terhadap pengguna, berarti desain interaksi yang kalian rancang itu semakin baik. Kenapa sih kita perlu belajar itu semua sebelum kita ngerancang si media interaktif? Karena sekarang kita ada di digital native. Semua orang, semua anak-anak muda, semua dewasa itu semua sudah menggunakan gadget dan hampir semuanya itu mengakses internet. Kalau misalnya dulu anak-anak SD itu belum pegang, sekarang bahkan anak-anak balita aja udah belajar coding for kids gitu ya. Meningkatnya pengguna smartphone di dunia salah satunya disebabkan karena aplikasi mobile dan website yang semakin beragam. Dengan banyaknya aplikasi yang beredar, tentu saja aplikasi web maupun game ya, maka developer mobile semakin berlomba-lomba untuk membuat website ataupun aplikasi yang menarik. Salah satunya dari sisi tampilan. User interface atau UI adalah tampilan antar muka pengguna untuk menjadi daya tarik utama dalam sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi atau website atau semua media interaktif itu dapat dikatakan mudah untuk digunakan ketika pengguna dapat mengerti maksud dari tampilan antar muka dan bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut dengan cepat tanpa perlu usaha yang banyak. Dan ini tuh nggak cuman si UI ini, si user interface, itu nggak cuman ada di website aja, di game dan segala macam, tapi juga ada apapun dalam interaksi kita terhadap mesin atau human computer interaction. Kayak misalnya ketika kita mengoperasikan remote AC, remote TV, ataupun mesin cuci. Beda mesin cuci, beda tipe antar mukanya. Kalau misalnya di Indonesia kita terbiasa terbuka pakai mesin cuci bukaan atas, mungkin ketika kita ke luar negeri, ke Jepang gitu misalnya, kita akan dibuat frustasi dengan user interface yang tidak familiar. Misalnya penggunaan bahasa, tampilan icon-iconnya, dan segala macam. Semakin kita bisa mendesain user interface yang universal dan pengguna itu bisa menggunakannya tanpa frustasi atau tanpa belajar dulu, berarti semakin sukses hasil desain kita. User interface itu apa sih?
User interface adalah tampilan visual agar pengguna atau user itu bisa berinteraksi dengan suatu sistem atau perangkat. Tampilan UI itu dapat berupa gambar, bentuk, warna, maupun tulisan. Dalam sistem komputer, interface berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan kode-kode komputasi dalam sebuah program. Interface memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah yang paling dekat sama kita sebagai visual designer, yaitu Graphical User Interface atau disingkat sebagai GUI. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik atau icon dan menggunakan perangkat lunak dan menggunakan perangkat petunjuk atau pointing device atau tab device. Pokoknya sesuatu yang kalau di kursor itu kita ada tanda panahnya, tapi kalau di HP itu nggak ada. Seperti mouse atau layar sentuh yang berfungsi selayaknya tangan manusia. Untuk melakukan direct manipulation atau kita nyuruh si mesin itu seperti mengakses, memodifikasi, menunjuk, memilih, mendelete, undo, segala macam. Ini adalah contoh graphical user interface yang sangat-sangat familiar sama kita. Nanti kita akan ngebahas prinsip-prinsip untuk membuat si GUI ini. Tapi sebelumnya saya bahas sekilas dulu tentang user experience. Bedanya user experience sama user interface tadi adalah sudah tergambar ya di lingkaran kita tadi bahwa user interface itu ada di tengah-tengah banget. Dia itu irisan kecil yang mencakup segalanya. Jadi kalau kita sebagai visual designer dan sebagai interaction designer, kita akan menggabungkan kedua keilmuan itu untuk menghasilkan user interface. Tapi untuk itu semua, kita semua dalam lingkup user experience atau apapun yang pernah kita alami. User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk. Pengalaman ini dapat dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu dari desain UI yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang nggak berbelit-belit, nggak terlalu numpuk, dan lain sebagainya. Sebaliknya, user experience yang buruk itu bikin pengguna frustasi karena susah banget untuk dapat ngelakuin apa yang kita pengen. Jadi meskipun si UI sama UX ini itu kayaknya kayak saudara kakak adik, tapi mereka sebenarnya beda banget. Contohnya adalah gambar seperti ini. Kita bisa user experience itu berdasarkan kesepakatan umum ya, kayak sesuatu yang umum dilakukan oleh masyarakat. Jadi meskipun kita ngedesainnya bagus banget, orang itu akan selalu punya natural atau pattern atau pola untuk melakukan sesuatu. Nah, tugas kita itu mengenali pola tersebut untuk diterapkan di UI kita. Jadi mengenali pola tersebut, mengenali user experience tersebut untuk diterapkan pada desain kita. Nah, ini adalah contoh di mana kita nggak pakai pola atau user experience ke dalam desain kita. Kita ngedesain aja berdasarkan apa yang kita kepengenin tanpa kita bercermin atau mengacu pada pengalaman pengguna. Seorang UX designer juga kerap mencari tahu apakah produk yang dibuat itu udah efisien apa belum, udah bermanfaat atau belum, membingungkan atau enggak, dan lain sebagainya. Mereka juga bekerja agar suatu website tetap berjalan pada jalurnya, yakni memenuhi tuntutan user, bukan selera desainernya atau bahkan kemauan pemiliknya. Kalau misalnya kalian udah pernah magang atau udah kerja, mungkin kita akan didikte ya, oh warnanya ini saja, saya kepengen warna websitenya biru karena saya suka warna biru. Itu sangat umum ditemui ketika kita bekerja dengan non-designer atau owner atasan yang bukan desainer. Jadi mereka biasanya pilih warna itu asal aja. Berbeda dengan UI, UX itu adalah tentang bagaimana produk suatu layanan atau jasa dirasakan oleh pengguna. UX design adalah suatu proses agar produk yang kita buat itu mudah digunakan dan tidak membingungkan user. Cakupan dari UX design ini lebih luas dibandingkan dengan UI. Itulah kenapa si user experience itu berada di payung luar UI
graphic designer dan desain interaktif. Karena prosesnya dimulai dari riset pasar sampai diimplementasikan ke dalam interface sebuah website atau apps atau game. Tugas seorang UX designer adalah mengeksplorasi mengenai bagaimana cara memecahkan masalah spesifik dari pengguna. Kayak misalnya risetnya begini. Saya mempunyai sebuah jendela. User A itu membuka jendela dengan didorong. User B membuka jendela dengan ditarik. User C membuka jendela dengan digretek ke atas, diangkat ke atas gitu kayak garasi. Tipe user mana yang paling banyak di masyarakat? Nah, itu adalah contoh tugas seorang UX designer. Hasilnya itu bisa kita implementasikan di UI kita, di user interface kita. Termasuk bagaimana kenyamanan pengguna saat membuka website atau apps atau game yang kita rancang. Selain itu, seorang UX designer memang tidak bertanggung jawab pada estetika sebuah media yang kita desain, melainkan fokus pada pengalaman yang dialami oleh para pengguna saat mengakses media yang kita rancang. Contohnya adalah seperti ini. Kita lagi pengen jualan saus tomat. Kita sebagai desainer pengen naruh si saus tomat itu ke botol kaca karena dia terlihat lebih eksklusif. Kemudian ada kompetitor kita yang udah meriset bahwa desain botol kaca itu bikin produknya susah keluar. Kalau kalian pernah ke Pizza Hut pasti ngerasa frustasi banget karena nggak bisa nuangin sausnya, karena di botol kaca itu kan nggak bisa di squeeze, nggak bisa ditekan, jadi produknya itu stuck di dalam dan kita harus masukin garpu atau apa gitu buat ngambil ke dalam, dan itu sangat-sangat tidak praktis. Sehingga kompetitor kita itu tahu kelemahan kita. Mereka membuat kemasan yang lebih mudah mengeluarkan produk. Jadi tutupnya itu ada di bawah sehingga kalau dipakai itu kita nggak harus ngocok tapi auto mengalir ke bawah kan karena gravitasi, dan jadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Si pengalaman pengguna itu disebut dengan user experience. Jadi ada yang pengalamannya bagus, ada yang pengalamannya enggak. Nah, si UI kita itu adalah bentuk kemasan yang kita desain tadi. Kalau misalnya kita memperhatikan pengalaman pengguna, otomatis kita pakai desain kemasan yang seperti punya kompetitor kita dengan memperhatikan science, pengalaman pengguna, dan segala macam. Kemudian itu tadi sekilas ya tentang UI dan UX. Kemudian kita akan belajar tentang UI. Karena kan ujung-ujungnya kita yang ngedesain UI ya, jadi kita harus tahu prinsip-prinsipnya. Untuk user experience nggak akan saya bahas terlalu dalam, karena saya anggap kita belajar UX atau user experience, pengalaman pengguna itu dengan berjalannya waktu. Semakin kita lama jam terbangnya di desain, itu bakal semakin peka dalam mengenali experience pengguna. Tapi sekarang kita ngomongin yang teknis, yang benar-benar bisa dipelajari, yang bisa dipegang. Kita akan mempelajari tentang prinsip user interface. Ada 3 prinsip utama dan ada beberapa prinsip aplikatif. Prinsip utama, si user interface atau graphical user interface yang akan kita bikin karena kita sebagai DKV itu adalah selalu metafora dari objek yang familiar. Jadi kalau misalnya tombol home, ya udah gambarnya home. Karena satu gambar kan 1000 kata, gambar adalah universal. Nah, itu tugas kita. Kita selalu membuat sesuatu yang universal. Jadi location, tombol search, home, delete itu memiliki simbol-simbol yang sudah universal. Kemudian interaksi dengan sistem bisa dilakukan dengan cepat dan terpantau karena umpan balik bisa langsung terlihat dan sistem segera merespon tindakan kita. Jadi kalau kita tap ya udah dia jalan aja. Saya klik double tap, saya suka postingan di Instagram. Kemudian saya pencet tombol itu harus segera merespon. Jadi si sistem itu nggak lucu kalau misalnya kita tap terus besok baru jalan. Jadi harus ada segera umpan balik yang
yang real time atau mendekati waktu aslinya. Kemudian yang prinsip yang ketiga, ini prinsip utama dari GUI, yaitu kemudahan untuk melakukan pembatalan atau undo. GUI dalam mode interaktif yang berbasis komputer desktop, keyboard, atau mouse itu disebut dengan WIMP atau Window Icon Menu dan Pointing Device. Jadi nanti kalau kita merancang aplikasi atau website, kita akan pakai si WIM ini tadi ya. Kita bakal pakai window, kemudian kita pakai icon, kita pakai menu, dan kita pakai pointing device. Ada 8 prinsip aplikatif dari si user interface. Yang pertama adalah konsistensi atau konsistensi dari tampilan UI. Kenapa konsistensi itu penting? Karena kita itu pengen mendesain sesuatu yang familiar dan tidak lucu kalau halaman pertama dan halaman 2 itu benar-benar beda tema. Jadi desainnya itu nggak boleh belang bentong, fontnya itu harus sama, semuanya itu harus konsisten. Contohnya adalah ketika kita ngelihat postingan di Instagram, segala macam itu konsisten. Contoh UI yang baik itu adalah konsisten. Seperti misalnya cara penggunaan si GUI-nya, si grafik user interface ini. Kalau home, ini di sini kita bisa tahu ya, kalau dipencet berarti dia yang akan keblok. Kalau nggak dipencet, dia akan berupa line art aja. Ini adalah prinsip GUI yang bagus. Tapi ini tidak terjadi rupanya kawan di Gojek. Kalau kalian buka Gojek, user interface-nya pasti campur aduk. Ada yang benar-benar temanya itu beda, ada yang GUI-nya pakai line art, kemudian ada yang detail, ada yang ada shadow-nya, benar-benar tidak konsisten. Tapi kalau GUI yang bagus itu yang konsisten. Kemudian kita ngomongin hierarki informasi dan layout atau arsitektur informasi dan layout. Hierarki informasi berarti kita menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Informasi yang penting tentu saja di highlight ya, bisa dengan kontras, bisa dengan gede kecilnya dan segala macam. Kemudian kalau kita ngomongin layout, berarti kita flashback ke memori semester-semester sebelumnya ketika kita belajar layout. Pasti kalian sangat-sangat familiar sama 4 prinsip layout ini. Ada sequence, emphasis, balance, dan unite. Pertama, sequence adalah urutan perhatian, ada juga yang menyebutnya sebagai hierarki, flow, atau aliran. Kita ngomongin prinsip layout dan arsitektur informasi, berarti kita ngomongin 4 hal ini. Desainer bertugas untuk membuat prioritas dan mengurutkan dari yang harus dibaca paling pertama sampai yang paling belakang. Diperlukan sequence atau urutan apabila semua informasi yang ditampilkan itu sama kuatnya, sama kayak ketika kita ngebuka menu terus itu ada semuanya kayak kelihatan enak. Nah, mana nih yang harus kita tonjolkan? Dengan adanya sequence akan membuat pembaca secara otomatis mengurutkan pandangan matanya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya adalah seperti ini. Ini naturalnya kalau sequence itu urutannya kalau kita baca itu ke bawah atau dari bawah ke kanan atau ke kanan ke bawah itu dengan urutan perhatian pandang seperti ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah emphasis. Emphasis atau penekanan itu kita ngasih highlight atau ngasih kontras. Itu dapat dilakukan dengan cara kita ngasih ukuran yang lebih besar pada tulisan atau info yang paling penting, ngasih warna yang paling kontras, judul posisi yang paling strategis, atau menggunakan bentuk yang berbeda dengan sekitarnya. Kayak misalnya kita pasti nge-treat yang berbeda antara headline atau kontak informasi yang biasanya ada di paling bawah suatu website. Jadi bisa dari ukurannya di paling gedein, kemudian warnanya dikasih yang paling mentereng atau beda dengan sekelilingnya, kemudian posisi yang paling atas biasanya yang paling penting, paling gede itu yang paling penting, yang paling berbeda dengan yang lain itu yang paling penting. Sedangkan info-info yang kecil-kecil tambahan itu biasanya dikasih di bawah banget, apalagi kalau terms and condition gitu. Syarat dan ketentuan berlaku itu biasanya cuma dikasih bintang terus dikasih paling bawah dengan warna yang transparan.
Kemudian prinsip yang ketiga atau balance atau keseimbangan. Yang dimaksud dengan balance atau keseimbangan ini adalah memberikan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-elemen yang dibutuhkan dengan cara meletakkannya pada tempat, ukuran, arah, warna, dan atribut yang tepat. Ada dua macam keseimbangan yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan tidak simetris. Mungkin kita bisa dengan mudah mengenali mana website yang bagus, mana desain poster yang bagus, karena pada dasarnya kita itu tahu gitu referensi visual kita udah banyak. Jadi kita bisa dengan mudah mempersepsikan bahwa keseimbangan ini yang simetris tapi bagus. Keseimbangan ini indah atau tidak, kita udah bisa ngejudge. Kalau website sih biasanya mereka pakai keseimbangan simetris karena itu paling gampang dan paling aman, kayak auto no ribet gitu. Kemudian unite atau kesatuan. Unity atau kesatuan itu mencakup keseluruhan tampilan, selarasnya elemen-elemen yang terlihat secara fisik dan bagaimana pesan yang ingin disampaikan dalam konsepnya. Semua UC Unity ini berarti sesuai antara teks, gambar, warna, ukuran, posisi, style, dan segala macam itu harus saling menguatkan. Jadi kayak harus sesuai. Kalau misalnya kita pengen sesuatu yang minimalis, berarti kita akan pakai gambar-gambar yang minimalis juga. Kita pakai warna yang nggak terlalu banyak. Kita pakai teks yang minimalis juga, yang nggak ribet, dan segala macam. Jadi semua itu harus satu tema. Contohnya yang good design itu seperti ini. Dan yang bad design itu seperti ini. Bahkan kita tidak tahu ya di sini mana yang penting, tombol downloadnya itu di mana dan segala macam, bikin pusing sekali. Terus kalau kita ngomongin layout, dan kita pasti bakal ngomongin tentang grid system atau sebuah sistem, sebuah metode, sebuah tool, sebuah cetakan sebagai solusi terhadap permasalahan penataan elemen-elemen visual kita dalam sebuah ruang. Grid system digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah menciptakan sebuah komposisi visual. Melalui grid system ini, seorang perancang grafis dapat membuat sistematika guna menjaga konsistensi untuk melakukan repetisi dari sebuah komposisi yang sudah diciptakan. Tujuan utama dari penggunaan grid system adalah untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetik. Jadi intinya grid system itu adalah kita udah punya ruangan, kita udah punya rumah, dan kita tinggal beli perabotnya. Ruangan dapur tentu saja punya perabotan yang berbeda dengan kamar mandi. Intinya kita dengan membuat grid system, kita itu kita bikin suatu ruangan agar kita mudah untuk menyortir barang-barang. Dan grid system ini dibikin sesuai dengan kebutuhan barang-barang yang kira-kira ingin kita taruh di situ. Ada yang banyak banget, ada yang tulisannya banyak, ada yang gambarnya banyak. Itu tergantung jenis barangnya, baru kita masukin ke grid yang mana. Grid system ini sangat-sangat diaplikasikan di arsitektur karena mereka nggak kayak kita ya, salah paling dimarahin klien. Kalau ngomongin arsitektur, salah grid ya udah bangunan roboh. Grid tidak hanya digunakan pada desain layout namun juga arsitektur. Kemudian grid juga diterapkan di tata kota. Grid ini adalah untuk sesuatu agar lebih teratur. Kalau misalnya kita harus selalu mengupdate informasi setiap harinya, nggak mungkin kita melayout aplikasi atau website kita setiap harinya juga. Nanti programmernya gondok karena pusing banget untuk ngatur-ngatur. Jadi kita harus bikin grid sistem dalam aplikasi, game maupun website kita. Kalau enggak, wah bakal ribet banget. Kita nggak akan punya cetakan, kita nggak punya cetakannya. Kebayang ya kalau misalnya kita harus nerbitin koran tiap hari dan kita nggak pakai grid system, nangis semua itu layouternya. Karena bisa aja dalam detik-detik terakhir beritanya dicabut atau diganti. Bagaimana kemudian isi koran setelahnya? Kalian kan udah pengalaman sendiri ya kalau nge-layout foto dari landscape diganti dari landscape diganti ke potret aja, ngubah font dan segala macam, udah aturan itu tuh nggak mudah, nggak semudah membalikan telapak tangan, apalagi
ngurusin publishing yang seribet ini gitu, yang seribet ini isinya gitu. Jadi kita harus punya grid, kita harus punya cetakan untuk konten-konten yang akan kita sortir ke situ. Apa itu grid system? Grid merupakan struktur 2 dimensi yang terdiri dari sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang menyusun kolom-kolom dan baris-baris. Semua proses desain bertujuan untuk problem solving. Metode grid adalah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk proses tersebut. Untuk solving problem kita kalau misalnya kita punya konten yang kebanyakan tulisannya atau kebanyakan gambarnya dan segala macam. Bagi sebagian desainer, grid dapat membantu mencapai clarity, efisiensi, ekonomi, dan continuity. Clarity itu untuk lebih jelas kontennya, efisien waktu, kemudian efisien dari segi kalau kita ngomongin waktu berarti lebih ekonomis juga, dan continuity atau keberlanjutan. Grid system memfasilitasi tatanan sistematis untuk layout yang mempermudah navigasi dan membedakan berbagai jenis informasi. Membedakan jenis-jenis konten. Jadi website atau aplikasi atau game itu semua punya konten visual yang beda-beda. Ada yang gambar, ada yang video, ada yang kebanyakan tulisan dan segala macam. Nah, itu semua diwadahi dengan grid system ini. Kalau misalnya tipe konten kamu kebanyakan foto, maka pakailah grid system A. Kalau misalnya lebih banyak tulisan seperti portal berita online, kita pakai tipe grid yang B dan segala macam. Jadi ada macam-macam. Anatomi grid ini ada kolom dan unit. Unit itu adalah part terkecil dari si grid. Tapi kemudian kalau mereka digabungin ada yang dinamakan dengan kolom. Grid berfungsi sebagai panduan atau acuan untuk mendistribusikan elemen grafis dalam suatu layout. Setiap bagian grid itu mempunyai fungsinya masing-masing. Beberapa bagian grid dapat digabungkan maupun dihilangkan sesuai dengan kebutuhan desain. Kalau misalnya kita kepengen gambarnya potret, ya udah unitnya disusun ke atas. Kalau gambar kita kebanyakan landscape, unitnya kita susun mendatar sesuai dengan kebutuhan. Jadi anatominya si grid itu ada margin, part yang kosong itu ada urutannya ya, ada tujuannya margins itu. Apakah bagian atas itu lebih gede daripada bagian bawah? Jarak paling kiri atau paling kanan itu juga beda. Kemudian ada flow lines, yaitu garis antar unit yang bedakan, yang ngasih jarak atas sama bawah. Kemudian ada gutter yang vertikal, ada kolom, ada unit, dan ada spatial zones. Nah, ini perbedaan penggunaan si grid untuk membangun arsitektur informasi yang efektif. Secara garis besar, langkah membuat grid itu ada 2. Yang pertama, kita meninjau karakteristik informasi dan elemen-elemen grafis lainnya. Kayak misalnya teksnya seberapa banyak, jumlah gambarnya seberapa banyak, ukurannya seberapa. Desainer harus mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul seperti headline yang terlalu panjang, foto yang terlalu lebar, maupun sisa ruang apabila konten tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah tahap kedua adalah meletakkan elemen desain pada layout sesuai dengan acuan yang dibuat melalui grid system. Contohnya adalah ketika kita ingin ngupload foto di Instagram. Berapapun rasio kamera kita, tapi yang akan terupload adalah posisi kotak aja. Dulu kotak aja, sekarang udah bisa landscape ataupun potret. Tapi itu pun gambar kita akan terpotong. Itu artinya mereka telah menerapkan grid system untuk ngebatasin seberapa gede foto kita, seberapa ukuran yang agar fit sama si akun Instagram kita. Makanya ketika kita scroll, Instagram itu kan rapi banget ya kontennya. Nggak ada foto yang terlalu miring, terlalu cemet, dan segala macam. Tipe dasar grid itu basic, ada yang basic, ada yang advance. Yang basic itu contohnya adalah yang tipe manuskrip ini yang sangat umum kita temui untuk segala macam yang kebanyakan kontennya itu tulisan seperti skripsi, majalah, artikel, portal berita online, dan segala macam.
Kemudian ada modular grid, ini dia lebih fleksibel karena terdiri dari beberapa unit. Dan unitnya ini bisa kita potong-potong, bisa kita gabungkan sesuai dengan keinginan kita. Kebanyakan sosial media itu pakai ini, karena kita mudah menggabungkan. Kemudian ada hierarchical grid, yaitu tipe grid yang menggunakan pengulangan atau untuk menerapkan proposisi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini nggak kayak modular tadi, tapi langsung pakai kotak-kotak seperti ini. Kita langsung ke tugas dulu ya sebelum kita lanjut. Nah, tugasnya itu adalah playing with the grid system. Kalian nge-tracing grid pada existing apps, game, atau web, dan minimal kalian nge-trace 3 halaman. Semakin detail kalian ngasih berapa jaraknya dan segala macam, itu semakin baik. Kalian kumpulkan dalam bentuk PDF, kan kalau misalnya kalian ngerjain di AI itu kan tetap bisa ekspor sebagai PDF. Jadi PDF itu universal, saya choose PDF daripada JPEG. Dikumpulkan Google Drive kelas seperti biasa. Deadline-nya itu Senin minggu depan pukul 20.00. Kalau ini saya nggak akan cancel tugasnya ya, karena sudah dijelaskan. Dan tinggal membuat aja. Ini adalah contoh simpelnya itu seperti ini. Ini berarti pakai tipe grid yang hierarkial. Jadi kalian nanti bisa nganalisis marginnya, flow lines-nya, gutternya, modul, spatial zone, kolom, dan segala macam. Semakin banyak info yang kalian cantumkan di analisis grid system kalian, semakin banyak nilainya. Oke, saya akan lanjut ke personality, ke prinsip UI selanjutnya, yaitu personality, warna, dan tipografi. Personality dan warna itu nggak akan saya bahas terlalu dalam, karena kita udah banyak belajar ya tentang keseimbangan warna atau color balance, personality, dan segala macam. Warna black itu artinya apa, hijau itu asosiasinya sama apa. Personality itu adalah kesan pertama yang terlihat pada website yang menunjukkan ciri khas dari website tersebut. Itu berupa logo, berupa warna biasanya. Kalau TikToknya dan Twitter Twitter sama Traveloka itu biasanya banyak yang ke switch ya. Instagram, Pinterest itu mereka punya personality dan warna yang berbeda-beda. Ketika kita memilih warna, kita berarti akan ngomongin tentang aspek psikologis warna terkait desain. Kalian bisa pelajari dulu karena banyak banget itu materi tentang warna. Jadi nggak akan saya bahas di sini. Saya cuma recall memori kalian aja. Kayak misalnya ketika kita ngedesain website atau apps, berarti kita harus milih warna yang universal. Kita harus memikirkan pengguna-pengguna yang sekiranya buta warna. Buta warna kan ada macam-macam, ada yang sebagian, ada yang buta warna nggak bisa ngebedain merah sama biru. Nah, kita harus ngedesain warna tersebut, kita harus milih warna itu dengan memperhatikan kondisi atau limitasi kondisi batasan tubuh seseorang, termasuk si buta warna itu tadi. Kemudian untuk font, seperti yang karena ini teknis, jadi kalau yang font bakal saya bahas. Font-font itu kenapa penting? Karena dia bakal ngaruh banget di citra atau persona dari media interaktif yang akan kita bikin. Font aja macam-macam, ada serif, ada sans serif, ada script, ada brush, handwritten, kaligrafi, variasi, dekoratif, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah kalian bahas juga, tapi saya akan langsung loncat ke font apa yang sebaiknya kita gunakan. Semua font itu tadi mereka punya representasi aspek psikografis yang beda-beda. Kalau kayak misalnya mereka bisa suatu pemilihan huruf bisa mengesankan kesan santai, maskulin, formal, horor, feminin, atau casual. Dengan kita memilih font, artinya kita harus menilik aspek legibility atau legibilitas atau readabilitasnya. Legibilitas itu seberapa terlihatnya font tersebut ketika berdiri sendiri atau sama temennya. Jadi font
sans serif yang nggak ada kaitnya, yang modern itu jauh lebih terlihat legibilitasnya. Karena mereka nggak akan dipakai banyak. Tapi kalau readability itu adalah seberapa mudah dia dibaca. Kalau baca banyak, pengguna itu nggak capek. Sehingga kalau itu udah urusannya sama skripsi, sama koran, biasanya mereka pakai Times New Roman. Meskipun Times New Roman itu legibilitasnya nggak tinggi, tapi readability-nya tinggi. Kita bisa membaca tulisan dengan Times New Roman dan mata kita nggak capek. Kemudian kita juga harus memperhatikan size font dalam website atau aplikasi kita. Tentunya kita nggak bisa ngasih konten website langsung gitu aja di versi mobile. Jadi kita harus urutin dan bikin user senyaman mungkin. Nggak harus zoom in zoom out untuk baca. Kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah karakter dalam aplikasi atau website kita. Kalau misalnya kita pakai mobile phone, sebaiknya 60 karakter. Sebaiknya kita pakai 3 sampai 40 karakter aja dalam satu baris. Kalau enggak nanti capek banget ngelihatnya. Kemudian kita harus memperhatikan juga leading atau jarak antar baris. Kalau misalnya kontennya itu nggak penting-penting banget, kayak misalnya caption sama apa gitu, berarti jaraknya itu sedikit. Tapi kalau kontennya itu beda, kayak headline sama body copy, berarti leadingnya harus jaraknya gede. Jadi tergantung kontennya. Hanya seperti ini. Ini antara good afternoon sama today's it dan segala macam ini jaraknya jauh ya. Jadi kita harus memperhatikan satu dan dua hal. Nah, saya akan langsung skip ke sebaiknya kita pakai font apa dan font-font yang paling universal untuk dipakai untuk game, web, dan apps. Yang pertama ada Roboto. Ini ada macam-macam ya. Yang kedua ada Open Sans. Yang ketiga ada Helvetica. Ini sangat umum digunakan. Kemudian keempat ada Montserrat. Dan ada Avenir. Nah, sebaiknya beberapa jenis itu font tersebut kalian download semuanya. Itu sering banget dipakai untuk kesan yang legibilitasnya tinggi atau sangat-sangat terlihat. Jadi meskipun kita ada tulisan yang 3 poin, itu insya Allah masih terlihat. Kemudian citra atau imagery, foto atau apapun yang berbentuk visual itu akan sangat berpengaruh pada kesan website, aplikasi atau game kita. Jadi sebaiknya kita pakai yang universal. Kita pakai mood yang universal. Kalau Instagram itu yang ideal itu yang estetis dan kalau misalnya si YouTube itu kebanyakan gabungan tulisan dan kontras dan segala macam. Jadi mereka punya citranya yang beda-beda. Kemudian prinsip kelima itu UI harus mudah digunakan. Dengan kita pakai bahasa gestur navigasi yang universal. Kalau misalnya tab ya udah ditekan gitu, double tap, drag, flick, pinch, spread, dan segala macam itu universal sekali. Control itu segala sesuatu yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data melalui tampilan antarmuka atau UI. Sebuah kontrol itu yang baik itu merupakan tombol atau icon yang menunjukkan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan kontrol tersebut. Kemudian navigasi itu semuanya itu kita udah familiar kok. Kalau navigasi urut semuanya itu artinya linear. Kita nggak harus itu nggak bertumpuk, kita nggak harus tab, itu nggak ada apa, kita scroll aja kayak linear. Kayak si Instagram highlightnya kan tinggal kita geser. Kalau feednya itu tinggal kita scroll ke atas. Kemudian ada navigasi hamburger yang itu tuh numpuk. Jadi semuanya itu ditumpukin ke satu kategori gitu. Jadi ada navigasi linear atau ada navigasi hamburger. Mudah digunakan, contohnya ada salah satunya juga untuk menemukan tombol search, tombol download, dan segala macam. Jadi UI yang bagus itu yang mudah digunakan. Untuk toolsnya nanti kita kan tadi kan tugasnya bikin
bikin wireframe ya, kalian bisa pakai Adobe Illustrator, Corel, Photoshop, XD ataupun Figma. Dan keempat tools ini adalah tools yang akan saya gunakan dalam merancang media interaktif kita. Nanti kan kita bakal bikin apps ya, at least apps. Itu saya akan pakai Figma untuk prototype offline-nya. Karena dia online gratis. Kalau yang XD saya nggak mau install bajakan. Jadi boleh pakai yang lain, tapi untuk kelas saya pakai Figma. Kalian boleh pakai yang lain. Oke, itu tadi materinya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kelas maupun di grup. Terima kasih.